Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Surya Dewi dengan 210101005. Saya dari jurusan Teknik Elektro angkatan 51. Di sini saya akan menjelaskan materi pengenalan TensorFlow, materi dari mata kuliah pengantar teknologi informasi yang diampu oleh dosen Tony Sumendra, STMPS. Yang pertama yaitu sekilas mengenai TensorFlow. TensorFlow dirilis pada Oktober 2019, mengubah kerangka kerja dengan banyak cara berdasarkan masukan pengguna. Untuk membuatnya lebih mudah digunakan, misalnya dengan menggunakan API keras yang relatif sederhana untuk pelatihan model dan lebih berkinerja. Pelatihan terdistribusi lebih mudah dijalankan berkat API baru. Dan dukungan untuk TensorFlow memungkinkan penerapan model di berbagai platform yang lebih besar. Namun, kode yang ditulis untuk versi TensorFlow sebelumnya harus ditulis ulang, terkadang hanya sedikit. Terkadang juga secara signifikan untuk memanfaatkan fitur TensorFlow 2.0 baru secara maksimal. TensorFlow memungkinkan developer membuat grafik aliran data struktur yang mendeskripsikan bagaimana data bergerak melalui grafik atau serangkaian not pemrosesan. Setiap node dalam grafik mewakili operasi matematika dan setiap koneksi atau tepi antar node adalah tarik data multidimensi atau tensor. Manfaat TensorFlow yaitu mendapatkan banyak keuntungan secara komersial di Google. Google tidak hanya mendorong laju kecepatan pengembangannya di balik layar, tapi juga menciptakan banyak penawaran menarik. Keberadaan TensorFlow dapat digunakan untuk mempercepat performa pada platform Google Cloud. Satu-satunya manfaat terbesar yang diberikan TensorFlow untuk pengembangan machine learning adalah abstraksi. Alih-alih berurusan dengan detail seluk-beluk penerapan algoritma, atau mencari tahu cara yang tepat untuk menghubungkan keluaran dari satu fungsi ke masukan fungsi lainnya. Pengembang dapat fokus pada logika aplikasi secara keseluruhan. TensorFlow menangani detail di balik layar. TensorFlow menawarkan kemudahan tambahan untuk developer yang perlu melakukan debug dan melakukan introspeksi ke dalam aplikasi TensorFlow. Mode user execution memungkinkan Anda mengevaluasi dan memodifikasi setiap operasi grafik secara terpisah dan transparan. Alih-alih membuat seluruh grafik sebagai satu objek buram dan mengevaluasinya sekaligus. Rangkaian visualisasi TensorBoard memungkinkan Anda memeriksa dan membuat profil secara grafik dijalankan melalui dashboard interaktif berbasis web. Berikut adalah perusahaan yang menggunakan TensorFlow. Yang pertama yaitu Lenovo. Lenovo Intelligent Computing Orchestration menggunakan TensorFlow untuk membantu mempercepat revolusi cerdas. Nah, yang kedua itu PayPal menggunakan TensorFlow untuk terus memantau deteksi penipuan. Yang ketiga Twitter membentuk peringkat tweet di timeline beranda dengan TensorFlow. Yang keempat Airbnb mengkategorikan foto di tempat Airbnb. Nah, untuk materi selanjutnya itu matriks. Apa itu matriks? Matriks adalah sekumpulan bilangan yang disusun berdasarkan baris dan kolom, serta ditempatkan di dalam tanda kurung. Nah, tanda kurung ini bisa berupa kurung biasa atau kurung siku. Suatu matriks diberi nama dengan huruf kapital, seperti A, B, ataupun C, dan seterusnya. Oh iya, kamu tahu kan bedanya baris dan kolom? Baris itu susunannya horizontal atau ke samping, sedangkan kolom susunannya vertikal atau dari atas ke bawah. Di sini saya akan memberikan contoh objek tensor pada Google. Di sini saya sudah mempunyai beberapa fungsi yang sudah saya tuliskan. Yang pertama, baris pertama saya memberikan import TensorFlow ASDF. Lalu saya membuat 3 variabel. Yang pertama variabel nama, name, dan juga jurusan. Terus di sini saya ingin membedakan hasil dari print dan type. Sudah bisa dilihat perbedaan hasil dari output print dan juga output type. Lalu di sini saya akan
menghasilkan output dari variabel yang sudah saya tuliskan, nama, NIM, dan juga jurusan. Nah, di sini saya print mengeluarkan output dari hasil nama tadi. Sudah keluar nama saya jadi. Lalu di sini saya print mengeluarkan hasil nama dan NIM. Nah, di sini kan nama dan NIM tidak ada spasinya. Bisa juga dikasih spasi, tapi kita menggunakan string, begini ya. Bisa spasi. Ini nama, NIM saya dan jurusan saya sudah spasi. Nah, nggak hanya menggunakan tanda tambah aja, kita juga bisa mengeluarkan hasil output dengan tanda koma seperti ini. Dan hasilnya di output akan terlihat seperti ini. Nah, ini merupakan contoh dari objek sensor. Nah, lalu sekarang saya akan berikan contoh untuk matriks tensor. Oke, di sini saya akan memberikan contoh dari matriks tensor. Nah, ini merupakan contoh matriks tensor yang sudah saya buat di Colab Research Google. Yang pertama itu menggunakan fungsi fill. Nah, metode ini yaitu kita bisa lihat ya, ini hasil dari output menggunakan fungsi fill. Nah, metode ini yaitu salah satu metode dengan menentukan jumlah kolom. Nah, di sini saya sudah mempunyai contoh matriks tensor yang sudah saya buat di Colab Research Google. Yang pertama saya menggunakan fungsi fill yang sudah saya print dan hasil outputnya seperti ini. Jadi metode fill ini yaitu salah satu metode dengan menentukan jumlah kolom, baris, dan nilai yang akan muncul sesuai dengan keinginan kita. Nah, selanjutnya di sini saya menggunakan matriks random. Hasil outputnya saya keluarkan ini dan saya print. Nah, matriks random ini yaitu sebuah metode membuat data random tapi berdistribusi normal dengan memasukkan nilai mean dan nilai standar deviasi 1 dari 0. Dengan menggunakan metode ini akan terbentuk data acak mengikuti syarat mean. Selanjutnya nah, ini merupakan matriks one dan menggunakan isi DF, isi A, lalu ini adalah hasil outputnya. Nah, matriks ini hampir sama dengan ada namanya metode zero. Nah, metode one ini, metode ini hampir sama dengan metode zero, tapi pada metode ini ada nilai yang telah ditentukan yaitu 1, 4, maka hasilnya akan sama. Di sini kita hanya menentukan kolom dan baris saja. Nah, yang terakhir yaitu matriks range atau urut. Itu matriks yang dihasilkan berupa urutan angka
dengan limit yang telah ditentukan dan dapat ditentukan jarak atau perbedaan akannya. Kemudian penjelasan saya tentang pengenalan matriks sensor dan objek sensor. Saya mohon maaf jika ada kesalahan, saya akhiri.